Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini teman-teman semuanya. Udah lama banget ya nggak update di channel ini ya, karena ada kesibukan di dunia nyata. Dan seperti yang kita ketahui nih, saat ini sudah memasuki tahun baru Imlek ya. Dan biasanya di Imlek itu ada ciri khas tersendiri nih teman-teman semuanya. Baik itu dari makanan, minuman, dekorasi, dan lain sebagainya. Termasuk juga ada barongsai dan serat liong. Serta juga mungkin yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya di tahun baru Imlek ini, mungkin Feng Shui ya. Nah, seperti apa sih Feng Shui itu? Kenapa sih kok bisa disebut Feng Shui gitu ya? Nah, untuk mengetahui selengkapnya, silahkan simak terus video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk di like, subscribe, komen, serta share ya, supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke semuanya, yuk kita simak sama-sama. Feng Shui pada dasarnya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia agar hidup dengan selaras bersama alam sekitarnya. Feng Shui merupakan ilmu bumi, astrologi, topografi, geomansi, yang berasal dari Tiongkok Cina kuno, yang telah digunakan sejak 4.700 tahun yang lalu. Ilmu Feng Shui digunakan untuk menentukan lokasi istana kekaisaran agar selaras dengan pergerakan langit. Pada zaman Konghucu 551 sampai 471 sebelum Masehi. Istilah Feng Shui terdiri dari dua unsur, yaitu kata Feng yang berarti angin dan Shui yang berarti angin. Dengan demikian, inti dari ilmu Feng Shui ini sebagai hitungan segala hal yang berdasarkan tinjauan atau kaidah-kaidah angin dan air. Oleh karena itu, ilmu Feng Shui dapat meningkatkan kehidupan dan keberuntungan yang lebih baik dalam kehidupan. Maka ilmu ini banyak diterima dan populer di berbagai negara di dunia. Banyak masyarakat yang memandang Feng Shui hanya sebagai mistik, mitos, kepercayaan, dan lain-lain. Akan tetapi, Feng Shui dapat dijelaskan dengan logika. Karena itu dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan. Banyak sekolah yang mengajarkan ilmu Feng Shui. Bahkan ada fakultas yang membuka jurusan khusus untuk mempelajari ilmu ini. Tidak sedikit jurusan teknik arsitek mempelajari Feng Shui untuk merancang konstruksi bangunan modern karena dapat diterima secara logika. Dalam teori Feng Shui, sebagian ada yang dapat dijelaskan berdasarkan logika dan ilmu pengetahuan. Ada juga yang belum dapat dijelaskan, baik itu secara logika maupun secara ilmu pengetahuan. Contoh Feng Shui yang dapat diterima secara logika: menurut Feng Shui, rumah yang terletak di puncak gunung tanpa adanya penghalang
tidak baik, logikanya adalah penghuni rumah tersebut akan mudah terkena penyakit dikarenakan angin bertiup di puncak gunung sangat kencang. Menurut Feng Shui, rumah di bawah tebing curam juga tidak baik. Logikanya adalah tebing curam mudah longsor sehingga bangunan yang ada di bawahnya dapat terkena longsoran yang dapat membahayakan penghuninya. Ilmu Feng Shui mengajarkan cara manusia untuk hidup selaras dengan alam dan lingkungan sekitar. Benar-benar dan bukan menentang alam. Feng Shui bertujuan untuk mendatangkan keberuntungan dan menghindari dari hawa perusak dalam diri maupun lingkungan yang ditempati dengan menyelaraskan hawa yang positif dan yin negatif. 5 elemen dasar dalam ilmu Feng Shui. Elemen air. Air merupakan kebutuhan vital semua makhluk hidup yang ada di bumi. Sebagian bumi ini dipenuhi dengan air, demikian juga tubuh manusia. Sebagian besar berisi air. Elemen air memiliki sifat dasar, tenang, berpikir dalam, dan perkataannya mampu membuat lawan bicaranya terhanyut. Orangnya sangat fleksibel, tetapi sering tidak punya pendirian tetap. Air diasosiasikan dengan warna hitam. Yang berikutnya ada elemen tanah atau bumi. Tanah merupakan tempat isi alam, berpijak, dan tumbuh-tumbuhan. Elemen tanah memiliki sifat dasar membumi, sederhana, dan pendiam. Sikap pendiam ini terkadang dapat membingungkan lawan bicara, sehingga sering disangka pasif. Tanah sering diasosiasikan dengan warna kuning. Yang berikutnya ada elemen api. Tubuh manusia mengeluarkan panas. Demikian juga dalam perut bumi memiliki energi panas, yaitu lahar magma. Elemen api memiliki sifat dasar penuh semangat, bergairah, membakar, provokatif. Terkadang juga melucu, menghangatkan, tetapi dapat melukai atau menghanguskan lawannya. Api diasosiasikan dengan warna merah. Yang berikutnya ada elemen kayu. Kayu tumbuhan merupakan salah satu bagian yang ada di bumi, termasuk dalam tubuh manusia, berupa makanan dari sayur-sayuran, tumbuhan. Elemen kayu memiliki sifat dasar fleksibel, alami, menyenangi hal-hal yang bersifat tradisional, mudah patah semangat. Kayu diasosiasikan dengan warna hijau alami. Yang berikutnya ada elemen logam. Dalam bumi dan tubuh kita terdapat banyak zat unsur logam, dari magnesium, Mg, zat besi, dan unsur logam lainnya. Elemen logam memiliki sifat dasar keras, dingin, dan tajam, baik itu pikiran maupun perkataan. Logam sering digunakan sebagai senjata karena sifat dasarnya tersebut. Sikap positifnya adalah orang logam sangat serius menangani usaha yang diminatinya. Logam diasosiasikan dengan warna putih. 5 elemen Feng Shui juga menggambarkan 2 siklus keseimbangan, yaitu siklus penciptaan
dan siklus penghancuran. Siklus penciptaan. Kayu menghidupkan api. Api menciptakan bumi, abu. Bumi menghasilkan logam. Logam mengumpulkan air. Air menumbuhkan kayu. Siklus penghancuran. Kayu memakan bumi. Bumi menghisap air. Air mematikan api. Api melelehkan logam. Logam membelah kayu. Nah itu teman-teman semuanya asal muasalnya Feng Shui, dan ada 12 Shio ya dalam segi Feng Shui juga. Nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, juga like ya. Dan untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, sampai jumpa di postingan berikutnya. Dan postingan berikutnya kita akan membahas soal Shio ya. Pasti udah tahu ya Shio ya. Nanti kita akan bahas di postingan berikutnya.